Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahu yarzuquna wa iyyakum niyatan khalisatan li talabi ilmiddin wa yashrahu sudurana wa yashfi mardana wa yu'allifu baina qulubina wa yuslihu dhata bainina wa na'udzu bihi min ahwali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Kita lanjutkan mengaji kita pada sore hari ini, hadis yang ke-36. As-sadisu wa thalathun, ay al-hadith as-sadisu wa thalathun. Nggih, leres. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man naffasa ay azala, barang siapa menghilangkan, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan ay ma ya'khudhu bin nafsi minal ghammi asyadid. Kurbatan ay ma ya'khudhu bin nafsi minal ghammi asyadid, sesuatu yang melanda dalam diri seseorang, minal ghammi asyadid, yakni kesusahan yang sangat. Barang siapa menghilangkan dari diri seorang mukmin kesusahan yang sangat, min kurabid dunya, dari beberapa kesusahan yang dialami di dunia. Kurbatan yang pertama, saghiron kanat au kabiratan, kesusahan yang besar ataupun yang kecil, yang pada intinya adalah sesuatu yang menjadikan hati seorang mukmin itu susah. Barang siapa menghilangkan dari diri seorang mukmin kesusahan yang dialaminya dari berbagai kesusahan di dunia ini, maka balasannya adalah naffasallahu anhu. Nafasa ay khaffafahullahu anhu. Nafasa ay khaffafahullahu anhu. Allah Ta'ala akan menjadikan kurbatan ay syiddatan azimatan, kesusahan yang sangat, di min kurabi yaumil qiyamah, dari berbagai kesusahan di hari kiamat, dijadikan ringan oleh Allah Ta'ala. Saya ulang, naffasallahu ini adalah balasannya. Barang siapa menghilangkan kesusahan, satu kesusahan dari diri seorang mukmin, dari berbagai kesusahan yang dialaminya di dunia ini, satu saja, ya, dilakukan ikhlas karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena ingin diagungkan oleh manusia, maka balasannya adalah naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah meringankan kesusahan yang agung. Kesusahan yang agung misalnya apa? Kasyiddati harris samsi, seperti panasnya matahari di yaumil qiyamah. Orang yang menolong saudaranya yang muslim
Misalkan yang ringan saja, misalkan ada saudara kita gentengnya terbuka sehingga kalau hujan itu airnya masuk ke dalam rumah. Nah, maka kita sebagai tetangga, sebagai hak bertetangga dan sebagai sesama muslim kita menolongnya. Nah, menolongnya ini karena Allah Ta'ala, karena dia kita cintai karena Allah Ta'ala. Nah, maka balasannya adalah nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi tolong menolong sesama muslim di dunia ini akan menjadi sebab seseorang diringankan keprihatinan, kesusahan-kesusahan yang ada di yaumil qiyamah. Waman yassara ala mu'sirin, waman yassara, barang siapa meringankan, ala mu'sirin. Mu'sirin di sini maknanya adalah man alaihi ad-dain. Barang siapa meringankan orang yang mempunyai tanggungan hutang. Barang siapa meringankan orang yang mempunyai tanggungan hutang. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara hutangnya kamu bayar kalau mampu. Misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan sudah jatuh tempo, tapi katakan ya sudah nanti kalau kamu sudah mampu kamu bayar. Semacam itu. Atau membayarnya misalkan dengan separuhnya, atau mungkin dengan membebaskan sekalian, dibebaskan dari hutang. Nah, ini adalah makna daripada man yassara wa man yassara ala mu'sirin. Ya. Ini balasannya apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yassarallahu umurahu min umurid dunya wal akhirah. Maka Allah Ta'ala akan membalas orang yang melakukan yang demikian ini dengan balasan apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yassara umurahu, yassara matalibahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi tujuannya. Baik yang menjadi tujuannya di dunia ataupun di akhirat. Kalau ada orang yang mu'sir, man alaihi ad-dain, orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutang, sudah jatuh temponya. Nah, maka ini balasannya akan dimudahkan oleh Allah urusannya di dunia maupun di akhirat. Waman satara musliman. Musliman di sini maksudnya adalah dzil hay'ah. Waman satara musliman ay dzil hay'ah. Dan mantaba. Barang siapa menutupi aib orang muslim yang, saya ulang, waman satara musliman, dan barang siapa menutupi aib, menutupi cacat seorang muslim yang kita mengenalnya dia itu jarang sekali berbuat maksiat. Kalaupun bermaksiat maka dia akan menutupinya. Kalaupun bermaksiat maka dia tidak akan terang-terangan. Nah, ini yang dimaksud dengan musliman di sini. Jadi satu itu. Jadi maksudnya adalah dzil hay'ah. Barang siapa menutupi aib, menutupi celah, menutupi dosa, kesalahan muslim yang dzil hay'ah. Dzil hay'ah itu adalah orang yang kita mengenalnya tidak berbuat maksiat. Kalaupun berbuat maksiat maka dia menutupinya, tidak akan terang-terangan atau dia tidak akan membangga-banggakannya. Itu namanya musliman yang dimaksud di sini. Terus yang kedua adalah orang yang sudah bertaubat. Orang yang sudah bertaubat. Yang kedua, barang siapa menutupi aib orang yang dzil hay'ah, orang yang terhormat, orang yang tidak biasa melakukan maksiat,
Andaikan bermaksiat dia akan menyesal dan tidak terang-terangan, tidak membanggakannya. Atau orang yang sudah bertobat dari dosanya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah membalas orang yang melakukan perbuatan demikian dengan menutupinya. Satrul uyub wa mahwudz dzunub. Ditutupi aibnya di dunia, wal akhirah wa mahwudz dzunub. Kemudian dosanya itu dilebur, dosanya itu dimusnahkan, dipunahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya nanti kelak dia tidak akan dipermalukan di depan ahlul mauqif. Orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berpangkat mulia itu tidak akan ditunjukkan dosanya. Jadi ditutupi dosanya di hadapan ahlul mauqif. Ahlul mauqif itu nanti akan menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang melakukan dosa, nanti para ahlul mauqif akan menjadi saksi. Nah, orang yang menutupi aib, orang yang menutupi kejelekan, dosa, orang yang dzawil hay'ah, orang yang tidak biasa melakukan dosa. Kalaupun melakukan maka sangat jarang dan dia pandai menutupi, maksudnya dia tutupi, tidak berbangga-bangga kemudian dipamerkan. Atau yang kedua, orang yang sudah bertaubat, maka balasannya di dunia ini aibnya dia tertutupi, di akhirat dosanya juga diampuni. Artinya tidak ditampakkan catatannya kepada ahlul mauqif, tidak dipermalukan di hadapan manusia-manusia yang mulia ketika di mahsyar. Itulah yang dimaksud dengan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bisa dipaham ya? Maka kita sunnah berdoa, Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi. Saya ulang, Allahumma asturna fawqal ardi. Ya Allah, tutupilah aibku, tutupilah dosa-dosaku, fauqal ardi, ketika kami masih berada di atas bumi, maksudnya masih hidup. Wa tahtal ardi, dan ketika kami sudah berada di bawah bumi, artinya sudah meninggal, yakni di alam kubur. Wa yaumal ardi, dan ketika amal itu ditampakkan kepada ahlul mauqif, kepada orang-orang yang ada di mahsyar. Wa yaumal ardi. Saya ulang, Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi. Pakainya hamzah. Fawqal ardi wa tahtal ardi wa yaumal ardi. Pakainya ain. Wa yaumal ardi. Ya Allah, tutupilah kekurangan kami, tutupilah cacat dosa kami ketika kami masih hidup, ketika kami sudah di perut bumi, ketika sudah meninggal. Wa yaumal ardi, dan ketika kami berada di mahsyar. Allahu yasturuna bisitrihi al-jamil, amin. Kemudian, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini yang dimaksud dengan isti'anah ammah. Isti'anah ammah. Kalau isti'anah khosoh adalah isti'anah dalam arti menciptakan pertolongan. Seperti dalam ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Wahai Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Tidak boleh yang selain Allah disembah, itu tidak boleh. Kalau menyembah selain Allah berarti dia bukan orang Islam. Dia tidak berhak mendapatkan surga, kelak pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan hanya itu saja, orang yang mengaku mendapatkan wahyu walaupun tidak mengaku sebagai nabi, maka dia adalah orang yang keluar dari
Islam. Hati-hati dengan orang-orang yang aneh-aneh semacam sekarang ini. Viral kan? Sekarang ini ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, telepon katanya, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala dan mendapatkan wahyu. Nah, orang yang mengatakan semacam ini itu keluar dari Islam, walaupun tidak menyembah kepada selain Allah, walaupun tidak mengaku menjadi seorang nabi. Tapi kalau sudah mengaku mendapatkan wahyu, padahal wahyu syariat saat ini sudah tidak ada. Nabi kita sudah meninggal. Nabi kita adalah nabi terakhir. Kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu setelah nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang Islam. Dia syahadatnya rusak. Dia telah keluar dari keislaman. Maka dia wajib untuk mentaubatinya dan bersyahadat la ilaha illallah untuk masuk ke dalam agama Islam. Saya ulang. Wallahu fi aunil abdi. Allah lah yang mampu menciptakan. Saya ulang. Wallahu fi aunil abdi. Allah lah yang mampu menciptakan pertolongan pada seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu ditolong, awas, oleh saudaranya. Selama hamba itu mendapat sabab pertolongan dari saudaranya. Aun yang pertama maknanya adalah khalqu. Aun yang kedua maknanya adalah sabab. Saya ulang. Wallahu ta'ala fi aunil abdi. Makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah lah yang mampu menciptakan pertolongan pada diri seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu, hamba yang ditolong oleh Allah Ta'ala itu diberi pertolongan. Awas, diberi pertolongan artinya sabab pertolongan itu ada pada saudaranya. Inilah yang dimaksud dengan isti'anah ammah ya. Jadi ada isti'anah khosoh, ada isti'anah ammah. Isti'anah khosoh itu seperti yang terdapat pada wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku meminta diciptakannya pertolongan. Maknanya seperti itu. Yang bisa, yang mampu menciptakan pertolongan hanya Allah. Yang mampu menciptakan bahaya, yang mampu menciptakan segala sesuatu yang membahayakan pada diri umat manusia adalah Allah Ta'ala. Dan yang kuasa menciptakan pertolongan dari hal-hal yang berbahaya hakikatnya hanya Allah Ta'ala. Nah, semacam itu. Jadi ini adalah dalil. Hadis ini adalah dalil bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah itu tidak syirik. Selama meyakini bahwa hakikatnya yang menciptakan pertolongan, yang menciptakan keburukan, kejelekan, yang menciptakan kebaikan dan kejelekan secara hakiki, pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Nah, hadza dalil ala annal auna annal isti'ana bi ghairillah jaizatun. Ini adalah dalil bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah dengan tetap meyakini yang hakikatnya memberi pertolongan hakikatnya adalah Allah Ta'ala, itu hukumnya boleh. Seperti yang biasa dibaca oleh orang-orang kita, ibadallah rijalallah aghithuna liajlillah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba yang mulia, wahai para rijalul ghaib, wahai para malaikat Allah Ta'ala, aghithuna, tolonglah kami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aku meyakini panjenengan semua adalah sabab Allah menciptakan pertolongan. Semacam itu. Bukan berarti kita meyakini malaikat mampu menciptakan pertolongan. Enggak. Bukan berarti kita meyakini bahwa Nabi itu mampu menciptakan
pertolongan. Tidak, kita meyakini malaikat bisa menolong kita, nabi bisa menolong kita, baik mereka sudah meninggal, masih hidup ataupun sudah meninggal. Para wali pun bisa menolong kita, dikarenakan mereka adalah sabab, yakni orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Yang hakikatnya memberi pertolongan siapa? Allah Ta'ala. Semacam itu. Jadi meminta pertolongan kepada selain Allah dengan meyakini bahwa hakikatnya yang menciptakan manfaat dan madarat adalah Allah, maka bukan syirik. Semacam itu. Jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah mensyirikkan orang. Kalau yang dituduh bukan kafir, kalau yang dituduh bukan syirik, maka akan kembali tuduhan itu kepada yang menuduhnya. Dialah yang syirik, dialah yang kafir. Karena mengatakan orang yang muslim sebagai orang kafir, maka hukumnya itu kembali kepada yang menuduh. Berhati-hatilah di dalam masalah yang semacam ini. Terus, waman salaka tariqan yaltamisu. Barang siapa salaka di sini maksudnya tidak harus berjalan, tapi bisa jadi murojaah di rumah. Panjenengan sehabis mengaji di rumah dikaji kembali. Salaka, barang siapa berjalan, tariqan, barang siapa melalui jalan. Baik jalan secara lahir, kita melalui dari rumah menuju ke pesantren, dari rumah menuju ke rumahnya kiai, ke rumahnya ustadz. Yaltamisu fihi ilman, dia berusaha mencari ilmu, ay ilman syar'iyyan, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu syara', ilmu tentang fiqih, ilmu tentang akhlak yang baik, ilmu tentang akidah, misalkan seperti itu. Ilmu tentang nahwu sharaf, bagaimana agar dapat membaca hadis Nabi dengan baik. Misalkan ilmu tajwid dan sebagainya. Di sini adalah ilmu syara'. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan menuju ke suatu tempat. Awas, berjalan di sini tidak harus berjalan seperti lahiriah, tapi bisa jadi membuka kitab yang sudah kita baca di rumah. Itu namanya juga salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di jalan itu dia mencari ilmu syariat, ilmu yang merupakan ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang hukum-hukum syariat Allah Ta'ala, baik berupa akidah, fiqih, ataupun tauhid, ataupun yang menunjang ketiganya. Maka balasannya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah membalasnya dengan apa? Dimudahkan. Allah memudahkan dia dengan suluknya itu, dengan murojaahnya itu, tariqan ilal jannah, untuk menuju jalan kepada surga. Artinya apa? Jalan menuju surga itu bukan gratis. Jalan menuju ke surga itu harus kita bayar. Dengan apa? Dengan mencari ilmu, dengan mengamalkan ilmu. Terus syaratnya juga apa? Syaratnya itu juga karena ayyaqsida bihi wajhallah, yakni ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Barang siapa mencari ilmu, maka hendaknya dia mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Karena barang siapa mencari ilmu tujuannya ingin dikatakan sebagai orang alim, berbangga-bangga, atau untuk mendebat orang lain, tujuannya hanya ingin mengalahkan orang lain, maka akan menjadikan hatinya keras. Hatinya tidak mudah menerima nasihat. Artinya apa? Kalau ada orang alim yang lain, maka dia tidak menerima. Pokoknya jarene dewek paling alim. Ilmu orang lain karena dipandang rendah oleh dirinya, maka dianggap sebagai yang tidak berharga sama sekali. Maka
Kita ingat, barang siapa man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu yang tujuannya adalah untuk tadhibun nufus, untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit-penyakitnya, membersihkan lahiriah dari maksiat-maksiatnya, maka Allah Ta'ala menjadikan hatinya semakin bersih. Semakin bersih artinya apa? Semakin mudah menerima nasihat, semakin mudah menerima ilmu, dan pada akhir penghujung kehidupannya dia mudah ketika menerima talqin, ketika menerima talqin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut. Nah, ini ujung pengharapan dari kita. Ketika kita ditalqin, ketika kita diajari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang terakhir yang menjadi tolak ukur seseorang di akhirat nanti selamat atau tidak adalah kehidupan akhirnya. Dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka hendaknya kita itu di dalam mencari ilmu itu karena ingin membersihkan hati, sehingga pada akhir penghujung kehidupan kita dimudahkan dalam membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya mudah di dalam menerima nasihat orang lain. Itu menjadi sebab seseorang husnul khatimah. Allahu yarzuquna wa iyyakum husnal khitam bijahi sayyidi waladi adnan, amin ya rabbal alamin. Wa majtama'a qaumun fi baitin, dan tidaklah sekelompok kaum berkumpul fi baitin ay fi masjidin min buyutillah. Barang siapa, dan tidaklah sekelompok kaum berkumpul di masjid, dari berbagai masjid-masjid yang di sana digunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga disebut sebagai Baitullah, tempat di mana di sana Allah diagungkan, tempat di mana di sana Allah disembah, diibadai, maka disebut sebagai Baitullah, tempat di mana di sana digunakan untuk menyembah kepada Allah, maka disebut sebagai Baitullah, atau tempat atau rumah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti tempat di situ di mana Allah berada, bukan. Sebagaimana Ka'bah adalah Baitullah, Ka'bah itu adalah rumah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya bukan berarti Allah bersemayam, bertempat di Ka'bah. Nah, langit adalah tempat bersemayamnya malaikat, maka disebut sebagai qiblatud du'a. Kiblatnya orang berdoa itu adalah ke arah atas atau ke arah langit. Orang yang berdoa tangannya menghadap ke atas. Orang yang sholat wajahnya dadanya, sebagian besar tubuhnya itu menghadap ke Baitullah, yakni kepada Ka'bah. Itu karena apa? Karena Ka'bah adalah arah yang mulia untuk menghadap kita ketika sholat. Sedangkan atas adalah qiblatud du'a, yakni arah yang mulia ketika kita berdoa. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah, bukan berarti Allah ada di langit. Sebelum ada Ka'bah, sebelum ada langit, Allah tidak membutuhkan Ka'bah dan langit. Allah setelah menciptakan bumi, langit dan seisinya tetap tidak berubah, tetap tidak membutuhkan makhluknya, tetap adanya tanpa membutuhkan arah dan tempat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah azza wa jalla yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran, membaca, awas, yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya sesuai dengan haknya membaca, haknya Al-Quran untuk dibaca. Ada yang wajib, ada yang mustahsan. Ada yang wajib, ada yang mustahsan. Seperti mad tabi'i. Mad tabi'i itu
tidak boleh berkurang dari batas madnya. 1 alif atau 2 harokat. Secepat apapun orang baca Quran itu tidak boleh mad tabi'i, itu bacaannya lebih dari 2 harokat atau 1 alif. Jadi orang baca Quran itu ada haknya. Haknya Quran. Nanti Quran akan menjadi saksi seseorang membacanya benar atau salah. Maka dikatakan wayatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang mukmin yang sempurna di antara alamatnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan haknya Al-Quran untuk dibaca. Ada yang hukumnya tidak wajib, ya. Ada hukumnya tidak wajib. Terus wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kandungannya Al-Quran, bukan hanya baca, akan tetapi yatadarasuna, ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran itu dikaji oleh yang mumpuni, oleh orang yang mempunyai kapasitas kemampuan. Awas, wa yatadarasunahu, tadarusan di sini bukan berarti tadarusan seperti sekarang, bukan, dan itu pun bagus. Dan ini maksudnya adalah apa? Mengaji tentang ilmu-ilmu yang menjadi kandungannya Al-Quran. Bainahum, di antara mereka. Tidaklah kaum yang semacam itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan dikaruniakan as-sakinah. As-sakinah maknanya di sini adalah at-tuma'ninatu wal waqar. Ketenangan. Ketenangan. Tapi kalau ngantuk beda lagi. Kalau ngantuk beda lagi. Wa ghasyiyathumur rahmah. Wa ghasyiyathumur rahmatu. Kemudian yang dimaksud dengan ghasyiyathumur rahmatu di sini disebutkan oleh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Faraj, wal makna anna ghisyanar rahmati yakunu bihaitsu yastau'ibu kulla dzambin taqaddama insyaallahu ta'ala. Yang dimaksud dengan wa ghasyiyathur rahmatu, maknanya apa? Yang namanya ghasyiyah dalam bahasa Arab itu artinya arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu tidak ada yang kosong. Jadi terpenuhi. Maknanya begitu. Terliputi, terpenuhi oleh rahmat. Maksudnya apa? Oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil ungkapannya Ibnu Faraj, Al-Imam Syihabuddin Ibnu Faraj, beliau mengatakan wal makna anna ghisyanar rahmati yakunu bihaitsu yastau'ibu kulla dzambin insyaallahu ta'ala. Maknanya adalah apa? Yang maknanya ghasyiatur rahmatu itu artinya rahmat itu menutupi secara sempurna, rata, dari seluruh arah penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Menutupi apa? Kulla dzambin taqaddama, dosa-dosa yang telah lewat. Orang mengaji ilmu agama itu besar harapannya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Allahu yaghfiru lana dhunubana wa israfana ma taqaddama min Allah bijahi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa haffathumul malaikatuh, kemudian hafat ay hafat, hafat panjang. Kalau sini kan tasdid, wa hafat ay hafat. Hafat itu artinya memenuhi. Wa hafat ay hafathumul malaikatuh. Malaikat itu memenuhi
orang-orang yang sedang membaca dan mengaji ilmu-ilmu yang menjadi kandungannya Al-Qur'an. Wa dzakarahumullahu. Awas. Wa dzakarahum ay azhara syarafahum. Wa dzakarahum ay azhara syarafahum. Allah menampakkan kemuliaan mereka. Fiman indahum. Fiman, Allah menampakkan mereka, kemuliaan mereka. Fiman, pada malaikat. Fiman ay al malaikat. Indahu, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mengaji, orang yang membaca Al-Quran, ditambahkan dengan mengaji ilmu-ilmu yang menjadi kandungannya Al-Quran. Apa? Ada keistimewaan. Allah menampakkan kemuliaannya kepada malaikat, di mana malaikat ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itulah makna wa dzakarahumullahu fiman indahu. Terus, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya itu lemah, waman batta'a bihi amaluhu, barang siapa amalnya lemah, tidak sama sekali tidak beramal atau malas di dalam beramal, lam yusri' bihi nasabuhu, nasab mulianya itu tidak menyegerakan dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nasab yang mulia tanpa iman maka seperti layaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu punya 5 anak, semuanya membaca surat Tabbat yada Abi Lahabi wa Tabb. Abu Lahab itu akan celaka, akan masuk ke dalam neraka. Abu Lahab itu pembesar Quraisy. 5 anaknya semuanya masuk Islam karena membaca ayat Tabbat yada Abi Lahabi wa Tabb. Kemuliaan bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wa man batta'a bihi amaluhu, barang siapa tidak beramal atau malas di dalam beramal, sampai yang wajib-wajib tidak terpenuhi, bahkan yang dilarang itu diterjang, yang haram diterjang, lam yusri' bihi nasabuhu, nasab mulianya itu tidak menjadikan ia cepat dalam masuk ke dalam surganya Allah. Artinya tidak menjadi jaminan orang yang bernasab mulia itu menjadi orang yang bertakwa. Allahu yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqin, amin. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz atau redaksi yang demikian ini, karena ada ulama yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi maknanya itu sama. Kita lanjutkan hadis yang ke-37. As-sabi'u wa thalathun. Hadis yang ke-37. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Ini adalah hadis qudsi, hadis di mana Nabi kita bersabda qala Allahu ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha tabaraka wa ta'ala katabal hasanati. Kataba di sini maknanya amara al-hafazata. Kataba di sini maknanya amara al-hafazata. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat hafazah, malaikat pencatat,
Bikitabatiha. Hasanat ataupun sayyiat, awas, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Maknanya Allah memerintahkan malaikat hafadzah untuk menulis kebaikan dan kejelekan hambanya. Makna yang pertama. Makna yang kedua, qaddara jazaa'ahuma. Allah menentukan balasannya kebaikan dan kejelekan. Itu makna daripada innallaha kataba al-hasanati was-sayyiat. Terus makna yang ketiga, au qaddarahuma. Allah lah yang menentukan seseorang berbuat baik, seseorang berbuat jelek. Maknanya gitu. Jadi ada 3 maknanya. Amaro al-hafadzata. Kemudian yang ketiga, qaddaro jazaa'ahuma. Kemudian yang ketiga adalah maknanya qaddarahuma. Allah yang menentukan perbuatan baik dan jeleknya seorang hamba yang nanti Allah Ta'ala akan membalasnya. Maknanya 3 semacam itu. Thumma bayyana, kemudian awas, Allah bayyana, ay bayyanallahu dzalika, ay fassalahu ala lisani nabiyhi. Bayyana ay fassalahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bil wahyi ilaihi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan secara rinci melalui lisan utusannya, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil wahyi ilaihi, dengan diberikan wahyu. Lah, kalau yang bayyana di sini itu makna dari makna yang kedua, qaddara jazaa'ahuma, dan makna yang ketiga. Makna bayyana itu hubungannya dengan makna yang kedua dan ketiga yang tadi. Tadi kan makna daripada kataba, maknanya ada 3. Nah, bayyana itu ada kaitannya dengan makna yang kedua dan makna yang ketiga. Jadi maknanya begini. Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan ketentuan-ketentuannya melalui wahyu, melalui para nabi. Allah menjelaskan balasan-balasan amal baik ataupun amal buruk melalui wahyu. Jadi ketentuan Allah berupa baik dan buruk, yang menentukan adalah Allah, yang menjelaskan bahwa buruk ataupun baik yang menentukan Allah, yang menjelaskan kepada hamba-hambanya siapa? Para nabi dan rasul. Dan yang menjelaskan makna yang ketiga, dan yang menjelaskan balasannya orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jelek, itu dijelaskan oleh nabi dan rasul. Itu makna daripada bayyana dzalik. Kalau dipahami dengan baik, ini hadis al-arba'in ini luar biasa sekali. Cukup untuk bahan kehidupan, ya. Bukan berarti saya menghalangi panjenengan untuk ngaji kitab yang tebal, enggak. Tapi jika hadis al-arba'in an-nawawiyah ini dipahami dengan baik, ini sudah cukup menjadi bekal, ya. Seperti kitab yang jadi kita kita jadikan pedoman dalam fikih, tauhid, akhlak, itu harus ada standarnya, ya, supaya kita tidak bingung, ya. Nanti kalau kitabnya terlalu besar, yang dasar-dasar belum dipelajari, maka nanti yang terjadi kebingungan, ya, semacam itu. Jadi ikutilah ulama Rabbani. Siapa sih ulama Rabbani itu? Man yurabbin nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Ulama Rabbani itu adalah orang yang mengantarkan orang lain agar menuju kepada ridho Allah Ta'ala dengan apa? Min kibaril ilmi, dari ilmu-ilmu yang mendasar. Min sigharil ilmi, saya ulang. Min sigharil ilmi, dari ilmu-ilmu yang paling dasar. Maknanya sighar itu bukan kecil, tapi mendasar.
sangat mendasar. Jadi orang ini harus belajar ilmu itu, nggak boleh tidak. La budda lahu, harus. Yakni ilmul hal. Nah, murabbi atau robbani itu adalah orang yang ketika mengajar murid-muridnya itu dengan ilmu-ilmu yang paling dasar terlebih dahulu. Alladzi yurabbin nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Nanti kalau yang dasar-dasar sudah mumpuni, baru kemudian ilmu yang lebih luas. Jangan belum tahu bagaimana sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat yang mustahil bagi Allah maksudnya. Kemudian sifat jaiz, kemudian ilmu-ilmu yang fardu ain, yang ilmu hal belum diajarkan. Sudah bicara tentang khilaf ulama yang banyak itu. Nah, nanti jadi bingung. Seakan-akan yang namanya agama itu sulit. Padahal agama tidak boleh dikatakan sulit. Nah, la yushaddidina illa ghalabahu. Tidak ada orang yang mengatakan agama itu sulit kecuali agama itu yang akan mengalahkan dirinya. Artinya apa? Agama tidak boleh dikatakan sulit. Nah, begitu. Agama itu jelas. Agama itu mudah, orangnya saja yang tidak mau, yang malas untuk mengaji. Kalau mengaji pun tidak pilih-pilih. Saya ngaji itu ilmu yang seperti apa dulu? Yang dipilih saya itu ngaji ilmu yang seperti apa? Yang kita praktekkan sehari-hari, gitu loh. Seperti kebutuhan makanan yang menjadi kebutuhan pokok kita, itulah yang kita konsumsi dulu. Jangan cari macam-macam aneka makanan tapi bukan kebutuhan pokok. Makanan-makanan yang tidak menjadi kebutuhan pokok dicari, sementara yang pokok tidak dikonsumsi. Nah, semacam itu. Terus faman hamma bihasanatin, barang siapa menghendaki bihasanatin ay bi amali hasanatin, hamma ay qasada. Faman qasada bihasanatin ay bi amali hasanatin. Barang siapa mempunyai tujuan, mempunyai maksud untuk melakukan suatu amal kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya bitasmimin jazimin. Bitasmimin jazimin, sudah ada tekad untuk melakukan karena ingin menuruti perintah Allah Ta'ala, sudah ada tekad. Falam ya'malha, tapi kemudian tidak melakukannya. Katabahallahu indahu, kataba ay amara malaikatahu an taktubah. Katabahallah ay amara malaikatahu an taktubah. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menulis indahu sebagai bentuk pemuliaan bagi dia, hasanatan, satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Karena apa? Karena dia sudah punya tujuan yang baik, ya. Dia sudah punya tujuan yang baik. Wa in hamma biha, dan apabila ada orang yang hamma qasada seperti tadi, biha dengan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia melakukan kebaikan itu, katabahallahu indahu, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk menuliskan indahu baginya, yang merupakan bentuk pemuliaan Allah baginya, asyra hasanatin, paling tidak dilipatkan 10 kali lipat. Sesuai dengan ayat Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang bertekad melakukan kebaikan dan dia diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan itu,
Maka paling tidak bagi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilipatkan pahalanya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Sampai kemudian 700 kali lipat kebaikan. Ila ad'afin katsirah, sampai dengan lipatan yang hanya Allah dan Dia yang mengetahuinya. Ila maksudnya Dia nanti di akhirat, Allah mengetahui. Ila ad'afin katsirah, sampai dengan lipatan yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Wa in hamma bisayyi'atin, awas, apabila ada orang bermaksud, ai walam yusammim. Awas, di sini ai walam yusammim. Dia kepengin, tapi dia tidak punya tekad yang kuat. Thumma adala anha. Saya ulang. Wa in hamma bisayyi'atin ai walam yusammim thumma adala anha. Ada orang kepengin, kemudian dia tidak menuruti keinginan itu dengan bertekad. Kepengin tapi tidak menurutinya dengan bertekad. Kemudian dia tinggalkan. Awas, meninggalkannya karena Allah, bukan hanya semata-mata meninggalkan. Meninggalkannya itu falam ya'malha ay khaufan minallah wamtithalan linahyihi. Dia punya keinginan tapi tidak dilanjutkan untuk bertekad, dan dia tidak jadi melakukan apa? Falam ya'malha. Wa in hamma bi sayyi'atin, apabila ada orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan suatu maksiat, tapi maksiatnya ini tidak dilanjutkan dengan iya akan saya lakukan. Jadi ada pertimbangan dulu, lakukan atau tidak. Itu namanya hamma dulu. Nah, kemudian tasmim itu arah untuk melakukannya lebih kuat daripada tidak melakukan. Itu namanya tasmim. Jadi ada kerentek, terus ada tujuan untuk melakukan kejelekan. Kemudian dia tidak jadi melakukannya khaufam minallah wamtithalan linahyihi. Karena dia mengikuti perintah Allah Ta'ala di dalam apa? Menjauhi perbuatan yang maksiat. Takut kepada Allah, bukan karena malu kepada tetangga, bukan karena malu apabila dilihat orang lain. Tidak demikian. Orang yang demikian ini katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat sebagai bentuk kemuliaan baginya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Kalau orang tidak jadi melakukan tapi bukan karena Allah, maka tidak dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Jadi meninggalkannya itu karena takut kepada Allah. Seperti begini, orang izalatun najasah. Izalatun najasah itu tidak butuh niat agar sah. Orang meninggalkan maksiat tidak butuh niat agar dikatakan tidak maksiat. Tapi agar berpahala ada niat, saya meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Saya karena memenuhi larangan Allah untuk saya jauhi. Ini baru berpahala. Orang izalatun najasah, membersihkan pakaian dari najis tanpa niat sah. Tapi agar berpahala itu ada niat imtithalan li amrillah, mengikuti perintah Allah Ta'ala agar pakaian kita suci. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Apabila ada orang yang bermaksud melakukan kejelekan, awas, sawaun sammama aulah. Ada orang bermaksud, maksudnya itu kuat ataupun tidak, fa'amilaha. Kemudian betul-betul dilakukan. Katabahallahu sayyi'atan wahidatan.
Allah memerintahkan malaikat atas perintah Allah mencatat dia sayyi'atan wahidatan, hanya satu kejelekan yang dicatat oleh malaikat. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil huruf, semacam ini. Fangdur ya akhi waffaqani Allahu wa iyyaka. Maka lihatlah wahai saudaraku fil Islam, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadaku dan kepada anda. Ila auzmi lutfillah, betapa agungnya rahmat Allah Ta'ala. Wa ta'ammal hadhil alfaz, dan berangan-anganlah tentang lafaz-lafaz ini. Wa qawluhu indahu isyaratun ilal li'tina'i bihi. Kata-kata indahu ini menurut Al-Hafidh An-Nawawi itu adalah isyarah agar kita berusaha mulia menurut Allah Ta'ala. Wa qawluhu kamilatan ay littauqidi wa syiddatil li'tina. Kata-kata kamilatan dari setelah kata hasanatan kemudian ada kata kamilatan itu littauqid wa syiddatil li'tina. Wa qala fis sayyiati. Kemudian Allah Ta'ala di dalam menjelaskan tentang kejelekan, Allah berfirman, allati hamma biha thumma tarakaha. Orang yang bermaksud melakukan kejelekan kemudian meninggalkannya karena Allah, katabahallahu hasanatan kamilatan fa'akkadaha bikamilatin. Wa in amilaha katabaha sayyi'atan wahidatan. Coba perhatikan. Jadi kalau melakukan disebutnya sayyi'atan wahidatan, tapi kalau meninggalkannya disebutkan hasanatan kamilatan. Kalau hasanah dikatakan sebagai kamilah, tapi kalau dikatakan sayyi'ah ditulisnya dengan wahidah. Ini maksudnya apa? Betapa rahmat Allah itu sangat agung. Fa'akkada taqlilaha biwahidatan. Allah mentaukidkan betapa sedikitnya balasan kejelekan itu dengan kata wahidatan. Walam yu'akkidha bikamilatin. Allah tidak mentaukidi dengan kalimat kamilah. Falillahil hamdu wal minnatu. Maka bagi Allah sajalah segala puji wal minnatu dan anugerah. Subhanahu la nuhsi thana'an alaih. Maha suci Allah, saya tidak bisa menghitung nikmatnya untuk memujinya. La nuhsi sana'an alaihi. Karena nikmat Allah tidak dapat dihitung, maka pujian kami itu tidak sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufik. Wallahu a'lamu wa ahkam.